Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Anwar dari kelas PTK 2 2012. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik kompilasi, yaitu pemrograman bahasa assembly, Pascal dan C. Baiklah, yang pertama yaitu pemrograman bahasa assembly. Bahasa rakitan, yaitu bahasa Inggrisnya assembly language, adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa rakitan merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari aspek komputer yang digunakan. Bahasa mesin adalah pola bit atau serangkaian nomor-nomor biner tertentu yang merupakan kode operasi mesin. Bahasa assembly dibuat lebih mudah dibaca dan ditulis dengan cara mengganti pola-pola bit menjadikan julukan-julukan yang disebut mnemonis. Yang pertama yaitu bagian-bagian dari program assembler. Yang pertama, label. Label merupakan satu simbol yang didefinisikan sendiri oleh pembuat program yang menandai lokasi memori pada area program. Simbol dan label adalah dua hal yang berbeda. Simbol tidak menggunakan titik dua, sedangkan label harus diakhiri dengan titik 2. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada PPT berikut. Yang kedua yaitu mnemonic, yaitu instruksi atau pengarah assembler yang dimasukkan dalam mnemonic field yang mengikuti label mnemonic. Mnemonic instruksi misalnya add, move, ing, dan lain-lain. Sedangkan pengarah assembler misalnya org, eq, db, dan lain-lain. Operan ditulis setelah mnemonic. Bisa berubah alamat atau data yang digunakan instruksi yang bersangkutan. Contohnya seperti berikut. Yang keempat yaitu komentar. Komentar harus diawali dengan titik koma. Subrutin dari bagian besar program yang mengerjakan suatu operasi. Biasanya diawali dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi subrutin atau bagian besar program tersebut. Yang kelima yaitu N. Petunjuk N yang merupakan kode perintah terakhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly. A yaitu instruksi aritmatik. Instruksi aritmatik selalu melibatkan akumulator dan ada juga beberapa instruksi yang melibatkan. Contohnya seperti pada tabel yaitu instruksi aritmatik. B. Instruksi logika. Instruksi logika dipakai untuk melakukan operasi logika, yaitu instruksi ANL, operasi OR, operasi eksklusif OR, operasi clear, instruksi komplement atau operasi penggeseran kanan atau kiri, serta operasi penukaran data. Data dipakai dalam proses ini biasanya merupakan data yang berada dalam akumulator atau data yang berada dalam memori data. C itu instruksi pemindahan data. Instruksi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua yaitu pengertian Pascal. Pascal merupakan bahasa pemrograman yang terstruktur. Artinya, bahasa pemrograman dapat dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Pascal pertama kali digunakan oleh Kurzweil pada tahun 1971. Bahasa pemrograman ini penting untuk dipelajari karena banyak bahasa pemrograman lainnya menggunakan bahasa dasar Pascal, semisal Delphi. Oleh karena itu, jika mempelajari bahasa pemrograman, Pascal akan sangat mudah mempelajari Delphi. Karena Delphi sendiri merupakan visual dari Pascal, sama halnya seperti Visual Basic. Kelebihan dan kekurangan program Pascal. Tipe data standar. Tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data standar, boolean, integer, real, char, dan string. User defined data. Pemrogram dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Strong type.
Programmer harus menentukan tipe dari suatu variabel. Dari variabel tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpan tipe, dan selain dari format yang ditentukan. Terstruktur memiliki sintaks yang memungkinkan penulis dan pemrogram dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif. Memiliki struktur yang sederhana dan mendekati bahasa manusia, bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Kekurangan bahasa Pascal yaitu versi awal Pascal kurang cocok untuk aplikasi bisnis karena dukungan basis data yang terbatas. Sintaks Pascal terlalu bertele-tele, tidak mendukung pemrogram berorientasi objek. Pascal tidak fleksibel dan banyak kekurangan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang besar. Pengertian pemrograman bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jan Strourup, merupakan perkembangan awal bahasa C, dikembangkan di Bell Labs atau di Dennis Riches pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu BCL. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Perbedaan antara pemrograman C dan C++, meskipun bahasa tersebut menggunakan sintaks yang sama, tetapi memiliki perbedaan. C merupakan bahasa pemrograman prosedural di mana penyesalan suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Selain itu, C++ merupakan bahasa pemrograman yang untuk menyelesaikan masalah. C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dapat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan objek. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan dari teknik kompilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.